Giganotosaurus kalah lawan T-Rex karena aslinya gini. Giganotosaurus, si kadal raksasa saingan T-Rex ini, termasuk dinosaurus teropoda terbesar kedua setelah Spinosaurus. Dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar, banyak orang menyebutnya sebagai the new king of dino menggantikan T-Rex. Meski begitu, kenapa bisa ya dia kalah lawan T-Rex? Ternyata the true king of dino favorite kita T-Rex masih punya beberapa keunggulan istimewa. Pertama, ukuran gigi T-Rex diduga lebih panjang daripada Giganotosaurus, yaitu 30 cm, sedangkan Giganotosaurus 20 cm. Terlihat lebih ganas, rupanya Giganotosaurus juga punya kekuatan gigitan yang lebih lemah dari yang kita bayangkan. Well, kalau dibandingin sama T-Rex ya, sekali hap, T-Rex itu bisa langsung mematahkan tulang dan mencabik tubuh mangsa. Di sisi lain, dengan 3/4 kekuatan gigitan T-Rex, Giganotosaurus diperkirakan nggak bakal bisa matahin tulang T-Rex kayak di film-film. Dia malah cenderung jadi psikopat yang bakal kasih cedera dan mengoyak tubuh mangsa sebelum memakannya. Giganotosaurus juga lebih sering berburu dalam kelompok dibandingkan T-Rex, si pemain solo. Nah, kira-kira ada apa lagi ya perbedaan real life dengan filmnya? Yuk simak kelanjutannya. Siapa nih yang udah selesai nonton trilogi terbaru Jurassic World Dominion? Setelah hiatus jadi pemain utama di season 2, si tiran brutal kita akhirnya kembali lagi. Nah, meski digadang sebagai predator paling mematikan, rupanya T-Rex juga tetap merasakan yang namanya halang rintang kehidupan. Untuk mempertahankan singgasananya, ia harus berhadapan dengan Indominus Rex, seekor hybrid perkawinan silang genom T-Rex dengan DNA dinosaurus teropoda lainnya pada season 1. Sedang pada season 3 ini, T-Rex kembali dihadapkan dengan saingan abadinya, yaitu Giganotosaurus. Dinosaurus ini digambarkan memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dengan karakteristik yang hampir mirip dengan T-Rex. Diduga sama-sama besar dan ganas, kedua kubu predator ini jadi sering bentrok perkara perebutan mangsa dan wilayah kekuasaan. Tapi kamu tahu nggak sih kalau in real life keduanya hidup pada waktu dan tempat yang jauh berbeda dari cerita filmnya. Giganotosaurus sendiri berasal dari Amerika Selatan dan diperkirakan hidup pada zaman Xenomania awal dari periode Kapur akhir, yaitu sekitar 97 juta tahun yang lalu. Sedangkan T-Rex hidup di wilayah Amerika Utara pada zaman Maastricht periode Kapur atas sekitar 67 hingga 66 juta tahun yang lalu. Karena hidup di tempat terpisah dengan rentang waktu jutaan tahun lamanya, para ilmuwan jadi berasumsi bahwa keduanya sebenarnya tidak pernah bertemu atau saling berkonfrontasi satu sama lain. Tapi siapa yang tahu sih ya, mungkin aja keduanya pernah saling bertemu. Lalu daripada bikin ricuh, gelut sana sini, mereka ambil jalan damai dengan membagi wilayah kekuasaan di utara dan selatan, biar sama-sama jadi king of dino gitu. Nah, seperti namanya yang berarti kadal raksasa dari selatan, Giganotosaurus memiliki ukuran 2 hingga 3 meter lebih panjang dan 2 ton lebih berat dari T-Rex. Ia juga merupakan dinosaurus teropoda terbesar kedua yang pernah hidup setelah Spinosaurus. Fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan di Patagonia, bagian selatan Argentina pada tahun 93. Fosil dengan panjang 14 meter tersebut diduga milik seekor Giganotosaurus muda yang belum tumbuh dewasa. Demikian, si penguasa selatan ini mungkin bisa mencapai ukuran yang lebih besar ketika dewasa. Penampilannya semakin diperganas dengan kepemilikan gigi runcing 17 hingga 12 cm-nya. Tapi rupa-rupanya nih, gigitan Giganotosaurus masih kalah kuat dari T-Rex. Kekuatan gigitan T-Rex bisa mencapai 12.000 pon, sedangkan Giganotosaurus hanya berkisar 3/4-nya. Sekali hap, T-Rex bisa langsung mematahkan tulang dan mencabik tubuh mangsanya. Sedang Giganotosaurus cukup untuk kasih cedera dan mengoyak mangsa sampai tak bernyawa, namun tidak sampai bisa mematahkan tulang langsung. Kalau tulang manusia mungkin akan beda cerita ya. Nah, kembali lagi ke filmnya nih gengs. Sebenarnya Noi nemuin banyak hal janggal sampai gatel
getol banget pengen cari tahu, dan itu adalah di mana Giganotosaurus selama ini berada. Kenapa dia nggak pernah di-mention selama season 1-2 ya? Oke, banyak dari kalian mungkin akan jawab kalau dia adalah hasil rekayasa genetik terbaru. Tapi pertanyaan bercabangnya adalah, kok bisa udah segede gitu? Apa ada teknologi rahasia yang bisa bantu mempercepat pertumbuhan hewan ini? Nah, setelah scroll berjam-jam di Google, akhirnya Noi menemukan jawabannya nih teman. Kalau pada tahun 2014, genetik dari seekor Giganotosaurus sebenarnya telah dimiliki dan disimpan oleh organisasi bernama The International Genetic Corporation atau INGEN. Lalu demi menarik pengunjung dan menghasilkan lebih banyak cuan, pemilik Jurassic Park berencana menambahkan atraksi baru yang unik dan pastinya amazing dengan mencampurkan berbagai genetik dinosaurus, salah satunya milik Giganotosaurus. Dan yang seperti sudah kita duga-duga, hasilnya adalah kelahiran si predator beringas dan pintar, Indominus Rex. Gak ada keterangan apapun tentang dinosaurus ini pada season 2. Lalu pada season 3, Giganotosaurus menjadi salah satu dinosaurus yang berhasil di-cloning oleh Biosyn dan ditempatkan dalam penangkaran bersama dino-dino lainnya. Jurassic Fandom mendeskripsikan bahwa Giganotosaurus yang muncul pada season 3 ini memiliki panjang 12 hingga 13 meter. Berdasarkan temuan fosil sebelumnya, Noi jadi mengasumsikan bahwa Giganotosaurus ini belum mencapai usia dewasa alias masih anak-anak atau remaja. Hal ini didukung dengan alur waktu cerita kemunculan Biosyn sebagai pemilik rumah suaka dinosaurus, yaitu sejak kehancuran Isla Nublar pada tahun 2018. Lalu setting waktu cerita Jurassic World Dominion sendiri ada pada tahun 2022, sehingga dapat diketahui rentang waktu yang mungkin digunakan Biosyn untuk melakukan cloning dan membesarkan Giganotosaurus adalah 4 tahun lamanya. Noi pikir kita beruntung sekali karena bangsa manusia dan dinosaurus besar seperti Giganotosaurus tidak pernah hidup berdampingan di kehidupan nyata. Coba kalau iya, bisa-bisa mungkin manusia akan ikut punah bahkan sebelum asteroid meluluhlantahkan kehidupan bumi. Ingat ya kawan, kalau Giganotosaurus ini adalah seekor predator mematikan dengan ukuran yang lebih besar dari T-Rex. Berkat ekornya panjangnya yang runcing dan bisa memudahkan navigasinya, Giganotosaurus bisa bergerak cukup lincah untuk ukurannya. Ia bahkan bisa bergerak dengan kecepatan 31 km per jam. Meski kita dengar cukup cupu karena berburu secara berkelompok kalau kita bandingin dengan T-Rex yang suka main solo ya, tapi kita juga harus tahu kalau salah satu mangsa favoritnya adalah sekelas Titanosaurus besar seperti Argentinosaurus. Nah, jadi dia cupu, sangar atau pintar nih teman? Oke, dari cerita-cerita tadi udah jelas banget ya kalau spesies satu ini emang super berbahaya bagi manusia. Kalau gitu, mending kita sudahi saja ya teman, mimpi membangkitkan dinosaurus di kehidupan nyata kayak cerita Jurassic World itu. Tapi, Noi malah jadi penasaran nih, gimana caranya ya ilmuwan di INGEN dan Biosyn menghidupkan kembali dino-dino ini? Komen di bawah ya yang mau tahu kelanjutan ceritanya. Subscribe and leave a like kalau kalian suka videonya. See you!